Halo Sobat semuanya, saya Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Pada serangkaian video kali ini, saya akan membahas tentang analisis teknik kimia dengan Excel. Sebagai pengantar, jadi pada video singkat kali ini, kita akan membahas tentang penyelesaian persoalan teknik kimia dengan perangkat lunak, yaitu pengantar umum dan sejarah penyelesaian persoalan teknik kimia. Nah, setelah melihat dan mendengarkan video ini, Anda diharapkan mampu mengelompokkan persoalan teknik kimia secara umum menurut teknik numerik dan mengetahui metode pemecahnya. Kemudian mampu menggunakan Excel untuk menyelesaikan persoalan asas teknik kimia dan perhitungan dasar teknik kimia. Jadi ini secara keseluruhan pada video kali. Pokok bahasan secara keseluruhan yang akan dibahas ada 6. Yang pertama adalah penyelesaian persoalan teknik kimia dengan perangkat lunak, prinsip dan perhitungan asas teknik kimia, penyelesaian persoalan kesetimbangan fasa uap cair, penyelesaian persoalan proses transien, penyelesaian persoalan aliran fluida, dan penyelesaian persoalan perpindahan panas. Sebagai pengantar dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian persoalan teknik kimia dengan perangkat lunak. Jadi ini kira-kira sejarahnya dari penyelesaian manual sampai pemakaian perangkat lunak matematika. Sebelum tahun 1970-an, alat penyelesaian teknik ini kita lihat ini sampai mulai dari manual sampai komputer digital. Ini beberapa contoh, ini mistar hitung untuk menghitung ya zaman dulu sebelum ada komputer yang cukup canggih seperti saat ini. Kemudian pada zaman dulu juga paling sering menggunakan monograf. Misalnya dalam menghitung kapasitas panas. Jadi kalau kapasitas panas di sini ada senyawanya, misalnya asetilen, udara, amonia, karbon dioksida. Nah, pada suhu berapa, kemudian suhu dan di sini titiknya, jadi spesifik heatnya. Jadi kita bisa tarik garis misalnya suhu sekian, kita ambil misalnya nomor 10, nah, kita cari kalau asetilen nomor 10 di mana, dan kita tarik mundur garis ini dan kita bisa mendapatkan nilainya. Ini cukup banyak monograf seperti yang dikembangkan pada zaman dulu. Kemudian mulai ada perkembangan baru ke komputer. Mungkin metode seperti ini tidak lagi menjadi populer setelah komputer ditemukan, bahkan yang mulai mainframe, kemudian sampai sekarang kita bisa mendapatkan PC yang ringan dengan kapasitas dan kemampuan yang sangat besar. Jadi ini sebelum tahun 70-an, banyak kembali seperti ini setelah tahun 70-an. Nah, ini salah satu contoh metode McGill untuk jumlah plit kolom distilasi. Ini misalnya menunjukkan ada material bahan diagram untuk bottom plate dan reboiler. Ini bottom produknya. Kemudian ini harus kemudian sebagian kembali ke plate B dari bottom produk, kemudian di reboiler sebagian kembali dan sebagian menjadi produk. Pemanasnya ada steam dan kondensat. Nah, konstruksi grafik bottom plate dan reboiler bisa digambarkan seperti ini, yaitu kalau ini adalah garis ini X sama dengan Y, ini ke sini adalah fraksi pada fase cair, ini fraksi pada fase uap, dan ini adalah kurva kesetimbangan, ini garis operasinya. Kalau kita menggunakan metode McGill, maka kita bisa tarik ini, reboiler adalah yang CDE, ya, CDE, ini adalah untuk reboiler, neraca massa untuk reboiler, dan ABC ini adalah untuk bottom plate yang ada di bawah. Nah, kalau secara keseluruhan digambarkan seperti ini adalah fraksi dari umpan, kemudian ini fraksi cair ya, ini fraksi uap. Nah, kita bisa, ini adalah garis umpannya, kemudian bisa ditarik ini berapa jumlah tray-nya. Ini zaman dulu menghitung jumlah tray itu seperti ini. Nah,
sekarang dengan adanya komputer, ada sekali banyak paket perangkat lunak matematika. Jadi kalau kita bisa menurunkan model matematika dan tahu sifat fisikanya, yang ini disediakan oleh pengguna, mungkin paket perangkat lunak matematika ini adalah menyediakan algoritma penyelesaian dan dokumentasinya, pendokumentasiannya. Jadi kita punya model, kita punya sifat fisika yang perlu dimasukkan dalam program, ini algoritma penyelesaian, kita bisa dapatkan hasil. Baik, video berikutnya kita akan membahas tentang kategori persoalan menurut teknik penyelesaiannya. Sampai ikuti video berikutnya. Sampai ketemu di lain waktu.